Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah. Pagi hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk mengerjakan amal soleh. Ya, karena mereka yang sudah wafat, mereka yang sudah meninggal, di antara penyesalan mereka adalah mereka ingin mengerjakan amal soleh. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Fatir, ketika orang-orang yang disiksa di dalam neraka, mereka minta dikeluarkan dari neraka. Akhrijna, keluarkan kami ya Allah. Ternyata apa yang menyebabkan mereka ingin dikeluarkan dari neraka itu bukan hanya sebatas karena siksaan yang pedih, bukan hanya karena panas api neraka, bukan itu, tapi ada sesuatu yang mereka sesali. Ya, kata mereka, keluarkan kami dari neraka ini, ya, dan kami ingin mengerjakan na'mal salihan. Kami ingin mengerjakan amal salih. Ya, Bapak Ibu, pagi hari ini sedang duduk di sini, amal salih bukan? Insya Allah itu akan jadi amal salih. Ya, itu. Apalagi duduk di majelis ilmu. Begitu banyak fadilah, begitu banyak keutamaan bagi orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Ya, diantaranya apa? Tadi sudah disampaikan. Ya, diantaranya orang yang duduk di majelis ilmu, maka Allah akan hadirkan maghfirah. Allah akan berikan ampunan. Ya. Jadi bagi orang yang duduk di majelis ilmu, maka Allah akan berikan ampunan kepada orang itu. Baik. Ya. Tapi bagaimana kalau duduk di majelis ilmu bari nunutan, Pak? Kayaknya ampunan mual, Pak. Lumayan. Ya. Insya Allah, ya, duduknya di majelis ilmu, ya, meskipun bari nunutan akan mendatangkan maghfirah dari Allah. Kenapa? Karena saya yakin Bapak Ibu datang ke tempat ini, duduk di sini niatnya hadir di majelis ilmu. Ya, niatnya bukan mau nunutan. Ya, kecuali kalau dari rumah, nanti beres sholat subuh Bapak mau wakawih badai calik di masjid. Badai naon Pak? Badai nunutan. Nah, itu beda gitu. Ya. Baik. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Tema kita pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan tema hijrah. Ya. Tentu tema hijrah ini bukan pembahasan yang jarang, tapi pembahasan yang sering dibahas. Ya, jadi pembahasan yang sering dibahas kaitan tentang hijrah. Nah, tema yang diberikan kepada saya yaitu makna hijrah Rasulullah SAW di era peradaban dunia, ya, dunia masa kini dan masa mendatang. Baik. Kita akan mulai, ya, pembahasan kita pagi hari ini dimulai dengan apa itu hijrah. Nah, tadi kan makna hijrah, ya. Kita coba cek, ya, saya coba buka kitab Maqayis Al-Lughah karya Ibnu Faris terkait dengan makna hijrah. Hijrah itu dari kata hajaro, ya, terdiri dari 3 huruf, ya, ha, jim, dan ro. Aslani yadullu ahaduhuma ala qati'atin wa qat'in wal akharu ala shaddi syai'in wa rabtihi. Jadi kalau secara makna Bapak Ibu, ya, bahwa kata hijrah itu dari 3 huruf,
ha, jim, dan ro. Ini memiliki dua makna. Ya, yang pertama adalah ala qati'atin wa qat'in. Hijrah itu maknanya qati'ah. Ya, qati'ah itu memutuskan. Ya, memutuskan. Sama seperti ada dalam hadis Nabi SAW, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan. Ya, orang yang memisahkan, ya, memutuskan, memisahkan, memotong lah begitu. Ya, jadi kalau ada tali kemudian kita putus, kita potong, nah itu namanya hajaro. Itu hajaro. Ya, gitu. Jadi la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan. Yakni apa? Yakni qati'ur rahim. Itu sabda Nabi SAW. Orang yang memutuskan silaturahim. Ya, dulu sering bersapa, dulu sering nanya, sekarang mah nggak mau karena ada masalah. Ya, jadi karena ada masalah nggak mau saling nanya. Ya, si A lagi jalan, si B jalan sebelah sana. Nah ini mau ketemu nih, dia berpaling muka, dia cari jalan yang lain. Itu qati'un. Ya, memutuskan. Nah, jadi orang yang memutuskan silaturahim tidak akan masuk surga. Jadi makna hajara atau hijrah itu makna dasarnya adalah memutuskan, memisahkan. Makanya nanti Bapak Ibu, hijrah itu bukan hanya pindah. Gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu dulu orang Garut pindah ke Bandung, hijrah kan ya? Nah gitu, hijrah gitu. Ya abdi ka Bogor ti Garut, ayeuna ka Bandung cenah hijrah. Nah, jadi kalau pindah tempat itu sudah ke dalam bahasa Arab dinamakan dengan istilah hawala yuhawwilu tahwilan. Hawala. Jadi hawala itu pindah tempat. Ya, hawala itu pindah tempat. Nah, makanya nanti konsep hijrah itu bukan hanya konsep pindah tempat. Ya, sekali lagi, pindah tempat kalau dalam bahasa Arab tahawul atau hawal. Ya, gitu. Jadi pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, Bapak dari Cirebon atau Kuningan ke Bandung. Nah, itu namanya hawala yuhawwilu. Pindah, gitu, ya. Nah, baik, Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Jadi makna yang pertama ya, bahwa hijrah itu maknanya adalah qati'atin, memutuskan, memisahkan. Ya, nanti kita akan bahas. Wal akharu, dan yang lainnya atau makna yang kedua, apa itu hajaro? Hajaro itu adalah ala syaddi syai'in wa rabtihi, mengencangkan sesuatu dan mengikat sesuatu, itu baru namanya hijrah. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari nanti ya, Nabi SAW bersabda, wal muhajiru, orang yang hijrah itu adalah orang yang mahajara manahallahu anhu. Ini makanya kaitan dengan secara makna, apa makna hijrah itu bukan hanya pindah tempat. Tadi saya sampaikan, kalau pindah tempat itu bukan hijrah namanya, ya, tapi itu namanya adalah hawala yuhawwilu atau tahawul, itu pindah tempat. Sedangkan kalau hijrah itu sabda Nabi SAW, wal muhajiru, orang yang hijrah itu adalah apa? Mahajaro manahallahu anhu, orang yang pindah terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ya. Jadi kalau kita lihat dari dua makna ini Bapak Ibu, nah di dalam konteks ini akar kata hijrah mengandung kemungkinan dua makna. Ya, jadi mengandung makna dasar. Yang pertama adalah qati'ah, memutuskan. Ada orang dulu dia sering mabok, nah diputuskan Pak, eureun gitu, itu hijrah namanya. Ya. Sekarang ada orang dulu sering mabok, awal lama mabokna di Banjaran, pindah mabokna ke Bandung, hijrah tuh Pak.
Ya, baheula mah sok mabokna teh di Banjaran gitu. Karena sekarang pindah rumahnya ke Bandung, tapi anggar mabok nama gitu. Hijrah bukan? Ya bukan. Ya, karena yang namanya hijrah itu memutuskan, berhenti. Berhenti dari apa? Berhenti dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan maksiat, itu baru namanya hijrah. Kalau hanya sekedar pindah tempat, bukan hijrah namanya. Ya, dulu ada di lingkungannya di tempat kerjanya berjamaah, sok ngabohong gitu Pak. Ya, kompak kata mah ngebohongna teh berjamaah. Supaya apa? Supaya dapat keuntungan. Ya, kemudian kita pindah, iya mah sieun teu berkah gitu ya. Harta teh sieun teu berkah, nah da penuh dengan kebohongan, penuh dengan penipuan. Pindah ke tempat yang kerja yang lain gitu. Di sini mah jujur, tapi gajinya kecil mah. Gitu. Mending di tempat kerja yang gajinya besar tapi penuh dengan perbuatan dosa, atau tempat kerja yang jujur tapi gajinya kecil, Pak. Itu. Tentu kalau pengen mah gajinya besar ya, tapi berkah gitu. Ya idealnya memang begitu. Ya idealnya begitu. Tapi andai kata di tempat kerja kita yang lama dengan tempat kerja kita yang baru, yang lama gajinya besar tapi di situ nggak berkah, sedangkan yang ini gajinya kecil tapi berkah, maka kalau orang yang hijrah dia akan pindah dari lingkungan yang buruk ke lingkungan yang baik. Nah, jadi hijrah itu putuskan, Pak, berhenti. Gitu ya. Kalau masih melakukan, masih mengerjakan, bukan hijrah. Dari satu kantor ke kantor yang lain, tapi anger kene gitu. Ya, kantor nu ieu sok ngabohong, pindah ke kantor ieu, ngabohong kene. Hijrah bukan? Bukan. Ya, kenapa? Dia belum memutuskan, dia belum menghentikan, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, makna hijrah itu adalah mengikat. Ya, jadi mengikat atau pengikatan. Maksudnya apa? Dia keterikatan pada sesuatu yang baru. Tadi saya kasih contoh, ini lingkungan bohong, ini lingkungan jujur. Maka kita disebut hijrah kalau kita berpindah dari lingkungan bohong ke lingkungan jujur. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita memutuskan kebiasaan buruk yang lama. Gitu. Kebiasaan buruk yang lama sok ngabohong, kebiasaan buruk yang baru jujur, dia ikat, dia berkomitmen menjadi pribadi yang jujur, itu baru namanya hijrah. Ya, gitu. Kayaknya nggak bohong tuh Bapak Ibu? Nggak bohong kayaknya? Ya. Nabi SAW menyampaikan iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Jauhi bohong. Kenapa? Karena bohong itu akan membawa kepada kedurhakaan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kedurhakaan akan membawa ke neraka. Ya, itu sabda Nabi SAW. Ya, bohong, durhaka, neraka. Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kepada kita agar kita menjadi pribadi yang jujur, tidak jadi pribadi yang berbohong. Ya, jangan sampai misalkan di dunia akademisi begitu ya. Nah, ini hasil penelitian orang lain, tapi kemudian diganti dengan nama kita. Nanti kan kita sudah berbohong. Ya, gitu. Di perusahaan, di kantor, balanjana mah ya teh 5 jutaan, Pak. Tapi dana kwitansinya 10 juta gitu. Nah, itu. Maka kalau ingin hijrah, berhenti. Ya, berhenti, putuskan kebiasaan yang buruk itu. Gitu. Kemudian dia pindah, dia ikat dengan sesuatu yang baru, komitmen dia di jalan Allah. Kalau ini perbuatan yang dimurkai oleh Allah, perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah, ini perbuatan yang diridhai oleh Allah. Kita berhenti dari perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah, pindah komitmen kepada perbuatan yang dicintai oleh Allah. Itu baru namanya hijrah. Ya.
Dulu kita berada di lingkungan ya untuk sholat ke masjid teh hese, malas sholat ke masjid teh. Nah, nyada warga nage tara salat di masjid gitu. Tara salat di masjid. Kemudian kita hijrah, pindah tempat. Yuk orang pindah tempat teh ya, pindah rumah teh ke dekat masjid. Ternyata di masjid ini mah banyak masyarakat saling mendorong untuk datang ke masjid. Apalagi untuk sholat subuh dan sholat isya. Ya, yang dulu nggak pernah sholat di masjid, apalagi subuh dan isya, sekarang mah 5 waktu di masjid, itu baru namanya hijrah. Jadi tidak hanya berhenti, tidak hanya dia memutuskan Pak, tapi hijrah itu dia komitmen, ya, dia komitmen dengan sesuatu yang baru, yang dicintai oleh Allah, itu baru namanya hijrah. Gitu. Nah, ini ya Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Makna hijrah ternyata bukan hanya sekedar pindah tempat, bukan hanya sekedar pindah lingkungan, bukan hanya sekedar pindah suasana, bukan. Ya, tapi hijrah itu ada nilai-nilai yang dibawa, ada nilai-nilai yang dirubah gitu. Ya, kalau dulu buruk sekarang baik. Kalau dulu berbohong sekarang jujur. Dulu antara ke masjid akhirnya getol ke masjid, itu baru namanya hijrah ya. Ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Baik, tentu kalau bicara tema hijrah ya tidak akan lepas dari hijrahnya Rasulullah SAW ya. Bagaimana Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu bukan hanya sekedar perpindahan tempat, tapi ada transformasi besar dalam sejarah peradaban manusia. Ya, karena hijrah ya secara historis ini adalah titik balik umat. Ya, titik balik umat dari kegelapan menuju cahaya, ya, dari kezaliman menuju keadilan, gitu kan? Dan sebagainya. Itu titik balik, ya, titik balik umat ini menuju sesuatu yang lebih baik. Baik, Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, kita tahu bersama bagaimana sebelum hijrahnya Nabi SAW dan kaum muslimin ketika di Mekah. Ya, pada saat itu kaum muslimin itu minoritas. Bagaimana kemudian kaum muslimin yang minoritas ini mereka ditindas, mereka dianiaya, bahkan mereka dizalimi, Pak. Ya. Kemudian kita sering mendengar bagaimana Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah disiksa di padang pasir dengan batu yang besar. Kemudian juga keluarga Yasir. Ya, ada Yasir, Sumayyah dan Ammar disiksa. Bahkan Sumayyah itu menjadi syahidah pertama dalam Islam. Jadi wanita pertama yang syahid dalam Islam itu Sumayyah. Ya. Kemudian juga ketika di fase sebelum hijrah, bagaimana Rasulullah SAW tidak leluasa dalam berdakwah, bahkan tidak sedikit. Seringkali ketika beliau berdakwah, itu yang beliau dapati adalah cacian, makian, ya. Bahkan kemudian Nabi pernah dilempari kotoran, bahkan Nabi pernah diancam untuk dibunuh. Nah, ini ketika sebelum hijrahnya Nabi SAW. Bahkan Nabi dan kaum muslimin itu pernah diboikot, ya, pernah diboikot selama 3 tahun. Baik, nah, ya, jadi di Mekah itu kaum muslimin dan Nabi SAW mengalami tekanan, kekerasan fisik, ya, kalau sekarang bahasain namanya pembulian lah gitu ya, dibully, kemudian juga boikot ekonomi, bahkan marginalisasi dakwah. Ya, sampaikan bukan orang yang jauh, Pak, ya, keluarga Nabi sendiri, yaitu siapa paman Nabi itu, yang sampai kemudian menjadi surat itu, ya, Al-Lahab, ya, tabbat yada abi lahabi watan. Ya, bagaimana kemudian Abu Lahab, ya, Abu Lahab itu menjadi orang yang senantiasa mengikuti Nabi SAW. Ya, kemana Nabi pergi, kalau Nabi, karena dakwah Nabi itu kan tidak hanya di masjid, Pak.
Ya, dulu belum ada masjid. Ya, dakwah Nabi itu di mana-mana. Ya, Nabi lagi ke pasar, Nabi dakwah. Ya, Nabi dakwah, Nabi ngajak orang ngobrol gitu kan. Nah, setiap Nabi menyampaikan tentang Islam itu selalu diikuti. Nabi pergi, kemudian orang ini mendatangi masyarakat yang tadi, kemudian menyampaikan, hati-hati, apa yang disampaikan orang itu jangan diikuti. Ya, dia mah, begitu. Jadi menjelek-jelekan dan sebagainya. Ini luar biasa. Bagaimana tekanan yang dialami oleh Rasulullah dan kaum muslimin ketika di fase Mekah. Maka apa yang Nabi lakukan pada saat itu? Ya, yang Nabi lakukan pada saat kondisi seperti itu adalah memperkuat kesabaran. Nah, jadi memang ini sudah diajarkan oleh Nabi SAW bahwa ketika kondisi sedang sulit, maka apa yang harus kita perkuat? Yang harus kita perkuat adalah kesabaran, Bapak Ibu. Ya, ya. Ya, bagaimana Nabi SAW beliau bersabar ya, dengan dakwah Siriyahnya. Nabi sembunyi-sembunyi dan juga para sahabat ya, supaya apa? Menghindari konfrontasi langsung di awal. Kemudian apa yang Nabi lakukan? Nah, ini membina individu-individu yang kuat. Melalui apa? Melalui halakoh, melalui mentoring. Ya. Makanya keberhasilan, di antara keberhasilan dakwah Nabi SAW ketika fase Mekah itu adalah diperkuatnya halakoh, diperkuatnya kumpulan-kumpulan yang dimana kumpulan-kumpulan itu menguatkan kaum muslimin terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi Nabi suruh untuk sok bersabar, ya, termasuk dalam membuat halakoh, ngaji. Ya, sok Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, untuk ngaji gitu ya, bisa konsisten, bisa istiqomah ngaji, perlu sabar tidak? Ya, perlu. Ya. Karena kalau tidak sabar, kalau tidak ada kesabaran dalam mencari ilmu, itu bawaannya pengen udahan gitu. Ya, gitu. Ngaji karena dimulai terus tinggal jam iraha beres ngaji teh. Nah, perlu sabar Bapak Ibu. Ya, termasuk bagaimana kemudian bisa konsisten melakukan sebuah amalan. Oleh karena itu Nabi SAW memotivasi. Ya, ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabu ilallah. Wahai Rasulullah, amal yang seperti apa yang paling dicintai oleh Allah itu? Maka Nabi menjawab, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah adwa muha wa inqallah. Amal yang dikerjakan secara konsisten, kontinu, wa inqallah, walaupun sedikit. Bapak Ibu, walaupun sehari cuma 1 juz, tapi tiap hari enggak apa-apa. Ya, yang penting tiap hari. Ya, daripada sehari 3 juz gitu ya, tapi baca cuma seminggu sekali, bukan begitu. Ya, jadi sehari 1 juz, tapi seminggu libur gitu kan? Enggak. Ya, lebih baik sehari satu juz, betul tidak Pak? Iya. Ya, kelihatan dari wajah-wajahnya wajah-wajah Quran semua. Ya, yang sehari 1 juz begitu. Ya, gitu. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ketika kita hadir di majelis ilmu, kita ngaji gitu ya, ada yang kajiannya bulanan, ada yang pekanan, maka tentu perlu kesabaran. Nah, bagaimana Nabi SAW membangun kesabaran kepada kaum muslimin ketika dalam kondisi kesulitan. Ya, termasuk kan dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa jadi kita dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan, Pak. Ya, seorang mahasiswa ketika dia menjadi seorang mahasiswa, kalau nggak sabar nggak akan selesai, ya, nggak akan selesai kuliahnya gitu. Nah, ketika dia sebagai seorang mahasiswa, maka dia mesti bersabar. Ya, kita di dunia kerja, ketika kita di dunia kerja, kita mesti sabar. Ya, sudah bertahun-tahun satu naik-naikannya jabatan teh gitu ya, mesti sabar, perlu kesabaran. Maka ini yang diperkuat oleh Nabi SAW ketika fase kesulitan seperti itu adalah kesabaran. Ya, oleh karena itu kalau kita lihat Bapak Ibu, ini jadi kurikulum Quran. Ya, jadi Quran menguatkan
Penguatan Al-Quran saat kondisi kaum muslimin sedang mengalami kesulitan. Nah, ya. Makanya kan kalau kita cek bahwa Al-Quran itu kan jumlahnya ada 30 juz, ya. Ada berapa surat, Pak? Ada 114 surat, ya. Kemudian ada berapa ayat? 6.000 ya, 6.236. Ya, jadi jumlah ayat itu ada 6.236 ayat, ada 114 surat dan ada 30 juz. Kalau kita perhatikan dari 114 surat itu dibagi menjadi dua periode. Ada surat-surat yang turun pada periode Mekah dan ini sebelum hijrah. Ada surat-surat yang turun setelah periode hijrah, ya, yang disebut dengan surat Madaniyah. Nah, surat-surat Makkiyah itu jumlahnya ada 86 surat. Sedangkan surat-surat Makkiyah, surat-surat Madaniyah itu jumlahnya ada berapa? Sisanya. Betul, Pak. Berapa sisanya, Pak? 114 dikurang 86 lah gitu. Ya, 28. Ya. Jadi kalau kita lihat surat Makkiyah ada 86 surat, surat Madaniyah itu ada 28 surat. Jadi kalau kita perhatikan ternyata surat yang turun sebelum hijrah itu lebih banyak ketimbang surat yang turun setelah hijrah. Ya. Gitu. Kan kata para ulama ilmu Al-Qur'an bahwa kenapa ini surat disebut surat Makkiyah dan ini surat disebut surat Madaniyah, karena surat Makkiyah itu turun sebelum hijrah. Sedangkan Madaniyah itu turun setelah hijrah. Ya, sehingga nanti walaupun surat itu turun di Mekah, tapi dia pada fase setelah fase hijrah disebutnya Madaniyah. Ya, seperti apa? Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu turun setelah hijrah. Tapi turunnya di mana? Di Mekah. Ya, turunnya di Mekah. Surat itu disebut dengan surat Madaniyah. Ya. Nah, ini menunjukkan apa, Bapak Ibu? Menunjukkan ternyata banyak surat yang turun di Mekah, turun sebelum hijrah ketimbang turun setelah hijrah. Ya, maka pelajaran penting bagi kitanya apa? Pelajarannya adalah bahwa memang kaum muslimin dulu, kenapa mereka bisa bersabar, kenapa mereka bisa kokoh ya menghadapi ujian-ujian yang mereka terima, yang mereka hadapi, ya, yang mereka alami, itu kenapa? Karena dikuatkan oleh Quran. 86 surat itu turun sebelum hijrah. Ya, dan surat-surat yang turun sebelum hijrah itu rata-rata bicara tentang apa, Bapak Ibu? Bicara tentang penguatan keimanan, bicara tentang ketauhidan. Maka kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguatkan Rasulullah, menguatkan kaum muslimin itu dengan Quran. Ya, maka ketika di fase sebelum hijrah ini penguatan Al-Quran dengan apa? Yang pertama adalah penguatan ketauhidan. Ya, turun surat Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Menguatkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan inilah Bapak Ibu yang membedakan dulu ya para sahabat dengan kita mungkin saat ini. Tapi mudah-mudahan sih kita juga nggak jauh beda dengan sahabat begitu ya. Begini. Oh, jauh Pak. Ya. Begini. Para sahabat itu ketika mereka ada sesuatu yang bermasalah dengan diri mereka, ketika dibacakan ayat Quran itu langsung selesai, Pak. Selesai. Umar sedang marah, Bapak Ibu. Umar sedang emosi mendengar kabar bahwa Rasul meninggal. Emosi Umar. Dalam penuh keemosian seperti itu, datang Abu Bakar, dibacain ayat Quran, Bapak Ibu. Ya, dibacakan ayat Quran, itu Umar langsung jatuh, tertunduk lesu, lemah. Umar mengatakan, seakan-akan saya belum pernah membaca ayat itu. Ya, Bapak sedang marah, Pak.
Bapak sedang marah, dibacakan ayat Quran sama ibu, berhenti marahnya nggak Pak? Ya, gitu. Ibu lagi marah, kemudian bapak baca ayat, Bu, wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Kira-kira ibu berhenti marahnya tidak? Cek ibu teh, saya ge apal ayat-ayat teh. Ya, tapi anggar amak nama gitu. Nah, jadi para sahabat itu kalau dibacakan Quran, ya, jadi apa yang sedang mereka alami dibacakan Quran itu langsung selesai. Ya. Nah, masalahnya kita ini kadang-kala dibacakan Quran, tapi kok nggak mempan gitu. Kita nggak mempan. Ya. Bapak Ibu misalkan ada yang sedang dihadapkan dengan suatu kesulitan, ya, dihadapkan dengan kesulitan misalkan sakit. Ya, sakit sampai kemudian wah sakit itu luar biasa, kemudian dibacakan ayat Quran, ya, bapak bacakan ayat Quran, asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal yang kamu benci itu baik bagimu, gitu. Ketika dibacakan ayat itu, kalau orang yang sudah terinstal hatinya atau hatinya bersih, maka ketika dia dalam kesulitan, dia dalam kesakitan, dibacakan ayat itu, dia langsung berpikir, oh ya benar, bisa jadi sakit yang sedang saya alami, kesulitan yang saya alami, ini ada kebaikan di ujung sana yang ingin Allah hadirkan kepada saya. Itu kalau hatinya sudah diinstal oleh Quran. Makanya bagi orang-orang yang beriman, sesuatu yang menimpa dirinya tidak ada yang buruk, Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang buruk, semuanya baik. Ya, sehat, baik tidak Pak? Baik. Sakit? Ya. Sehat dalam pandangan kita kan baik. Ya, sakit dalam pandangan kita, tuh kan dalam pandangan kita buruk. Ya, padahal kalau kita install Quran dalam diri kita, sehat itu baik. Sakit baik. Tadi kata Allah, asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu tidak suka padahal itu baik bagimu. Ya, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu bagaimana penguatan Al-Qur'an? Itu penguatannya dengan penguatan tauhid. Ya. Ketika kaum muslimin diboikot selama 3 tahun, maka Nabi mengajarkan sebuah kalimat, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Penguatan tauhid. Ya, kenapa ada orang yang sampai bunuh diri? Ya, ada orang yang karena stres dengan beban hidupnya dia bunuh diri. Apa masalahnya? Tauhidnya nggak kuat. Kalau orang yang tauhidnya kuat, dia tanamkan la ilaha illallah, beban yang dia alami, beban yang dia rasakan itu tidak akan menyebabkan dia bunuh diri. Ya, nggak mungkin ada orang yang kemudian ada orang yang jualan dagang tapi laku-laku datang ke dukun, nggak mungkin kalau orang yang tauhidnya benar gitu. Ya, kalau orang yang tauhidnya benar maka dia datangnya kepada Allah, bukan datang ke dukun. Ya, nah ini yang Nabi kuatkan, Quran kuatkan adalah kekuatan tauhid. Kemudian yang kedua, penguatan Al-Quran saat kondisi seperti itu adalah kesabaran dan keteguhan. Maka banyak ayat-ayat yang turun itu kaitan dengan kesabaran. Ya, wasbir ala ma yaquluna, sabar. Ya, dengan apa yang mereka ucapkan. Ya. Bapak Ibu bisa jadi ya ketika kita hijrah, ketika kita ingin jadi orang yang baik gitu ya. Dulu kita berada di lingkungan tempat kerja yang suka berbohong, kita mau pindah jadi orang yang jujur, itu tadi pasti dibully, Pak. Ya, pasti diejek, dicemooh. Anda mah sok-sok teuing lah gitu. Sok alim, sok bersih, cenah pasti begitu. Ya, maka Quran kemudian menguatkan wasbir ala ma yaqulun, sabar. Ya, sabar dengan apa yang mereka ucapkan. Ya, gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara Quran menguatkan ketika kaum muslimin sedang berada dalam kesulitan, ya, sebelum hijrah, itu adalah Allah kuatkan dengan diturunkannya surat-surat kaitan dengan kisah. Dan kita lihat di dalam Al-Quran, sepertiga dari Al-Quran itu isinya kisah.
Ya, bedakan Bapak Ibu antara dongeng dengan kisah. Ya, kalau dongeng itu 70% bohong. Ya, jadi kalau dongeng 70% bohong. Ya, gitu. 30% waduh enggak. Itu dongeng. Ya. Tapi kalau kisah, makanya kenapa disebut dengan kisah? Ya, wa inna hadzal Qur'an qasasun gitu ya. Jadi qasas atau kisah. Kisah itu artinya athar. Athar itu artinya ada jejaknya. Kenapa disebut dengan kisah? Karena memang ada jejaknya, bukan hanya sekedar dongeng. Ya. Nah, bagaimana Quran menguatkan kaum muslimin ketika di fase sedang mengalami kesulitan pada saat itu, yaitu Allah turunkan kisah sebagai penguat jiwa. Ya, jadi Allah turunkan kisah sebagai penguat jiwa. Ya, contoh Bapak Ibu, ketika Nabi sedang mengalami rasa, bukan putus asa ya, tapi mungkin rasa lelah, rasa capek gitu ya, dengan jawaban dari orang-orang kafir. Ya, jawaban dari orang-orang kafir pada saat itu, Rasul pernah mengalami masa lelah itu, Rasul pernah mengalami masa capek itu. Ya, Allah turunkan kisah. Ya, Allah turunkan surat apa? Allah turunkan surat Yusuf. Ya, jadi ketika Nabi merasakan lelah, merasakan capek, maka Allah turunkan surat Yusuf untuk menguatkan jiwa Nabi SAW. Ya, gitu. Kenapa? Karena Allah ingin mengajarkan kepada nabinya Muhammad, lihat bagaimana kisah perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangkan Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu baca surat Yusuf, ya, itu surat Yusuf bicara tentang apa? Ya, kan biasanya kita nih kalau bicara surat Yusuf atau bicara Nabi Yusuf, yang kebayang apa, Pak? Nah, itu, begitu Bu ya. Jadi kalau bicara surat Yusuf, yang kebayang kasep, ganteng dan sebagainya. Betul, itu bagian dari mukjizat Nabi Yusuf. Allah berikan ketampanan kepada Nabi Yusuf. Ya, gitu. Tapi kalau kita bicara, kalau kita baca bagaimana kisah perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam, itu penuh dengan penderitaan, Bapak Ibu. Penuh dengan penderitaan. Sejak kecil itu Nabi Yusuf nggak disukai sama saudara-saudaranya. Iri saudara-saudara kepada Nabi Yusuf. Ya, sampai Nabi Yusuf mimpi saja, ayahnya bilang, kamu jangan ceritakan mimpimu itu loh. Ya, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala akhika. Nah, kamu jangan ceritakan mimpimu kepada saudaramu. Gitu. Ya, jadi kenapa? Karena Nabi Yakub itu memahami saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu agak kurang suka sama Nabi Yusuf. Ada penyakit dalam diri saudara-saudaranya itu. Penyakit apa, Pak? Apa? Hasad. Ya, penyakit hasad, penyakit iri, dengki itu. Ya, makanya nanti para ulama memberikan penjelasan kepada kita, hati-hati Bapak Ibu. Dari penyakit hasad itu akan muncul dosa-dosa yang lain. Ya. 10 saudaranya Nabi Yusuf karena iri kepada Nabi Yusuf sampai mereka melakukan dosa yang lain. Apa itu? Pembunuhan. Bukan apa? Membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Walaupun kan awalnya memang rencana mereka mau ngebunuh. Ya, rencana awal mereka itu uqtulu Yusuf. Udah, kita beresin aja, kita bunuh aja Yusuf. Itu rencana awal. Dibunuh Nabi Yusuf. Nah, tapi ada orang yang lebih tua dari 10 saudaranya itu, yang paling tua si Cikal, itu dia bilang begini, tujuan kita kan menjauhkan Yusuf dari ayah kita. Jangan kita bunuh, udah kita buang saja Yusuf ke dalam sumur. Dengan harapan nanti ada para pengembala yang bisa menolong Yusuf. Nah itu ya. Jadi akhirnya Nabi Yusuf disepakati dibuang ke dalam sumur, ya, tidak dibunuh. Dan ternyata Bapak Ibu hikmahnya apa? Hikmahnya karena Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur, ternyata dari situlah wasilah sarana Nabi Yusuf bisa masuk ke dalam istana. Makanya kata Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya, dari sumur masuk istana, gitu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau pengen punya anak masuk istana,
Ya, gitu ya. Buang dulu ke sumur. Tapi insya Allah kalau sumur di kita mah pasti maut gitu ya. Ya karena kan dalam gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, Allah turunkan kisah sebagai penguat kaum muslimin ketika di fase sebelum hijrah. Ya. Nah, kemudian penguatan Al-Qur'an itu adalah dengan janji dan pertolongan Allah dan juga kemenangan untuk kaum muslimin. Ya, seperti Allah turunkan surat Al-Insyirah. Ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini cara Quran ya menguatkan kaum muslimin pada saat itu. Nah itu ketika sebelum hijrah. Maka kemudian Nabi tidak diam Bapak Ibu. Nah ini pentingnya bagi kita, pelajaran bagi kita bahwa kalau kita mau hijrah itu nggak hanya sebatas gimana Allah aja, nanti Allah yang membawa saya kemana. Nggak begitu. Ya, ada perencanaan strategis. Ya, jadi Nabi ketika melihat kondisi kaum muslimin mengalami tekanan, kezaliman, penindasan, ya bahkan Nabi sendiri diancam mau dibunuh, maka Nabi kemudian merencanakan strategis. Ini harus ada sesuatu yang kita lakukan, gitu. Ya, Bapak berada di lingkungan yang buruk, maka tentu mesti melakukan perencanaan nih, bagaimana biar saya pindah ke lingkungan yang baik. Ya, jadi nggak pasrah hanya dalam kondisi begitu. Daya mah lingkunganna kieu bohong kabeh enggak ngiluan, nggak begitu juga. Ya. Tapi kita lakukan perencanaan strategis. Ya, sehingga Nabi melakukan perencanaannya. Apa perencanaan Nabi? Yaitu beliau menawarkan Islam ke kabilah-kabilah. Ya, ini salah satu cara ya bahwa walaupun berbagai tantangan yang beliau hadapi, maka beliau mencoba untuk menawarkan Islam ketika di musim haji. Ya, jadi ketika di musim haji tawarkan Islam. Maka kemudian Nabi memikirkan, ya. Jadi langkah strategisnya adalah ini memang harus pindah. Ya, ini harus pindah. Nggak bisa berada di lingkungan yang seperti ini. Kita harus pindah nih. Nah, maka Nabi kemudian bertemu dengan delegasi dari Yathrib atau yang kemudian sekarang kita sebut dengan sebutan Madinah. Ya, ini pelajaran penting bagi kita Bapak Ibu. Dulu Madinah itu namanya Yathrib. Yathrib itu apa artinya? Apa Pak? Yathrib itu artinya adalah ada dua maknanya. Yang pertama dendam, ya dendam, gitu. Sebagaimana pernyataan Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surat Yusuf, la tathribal yaum, la tathribal yaum, gitu. Jadi la tathrib Yathrib. Jadi maksudnya hari ini tidak ada cemoohan, hari ini tidak ada dendam. Bayangkan, 10 saudaranya Nabi Yusuf membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Tapi ternyata seiring perjalanan waktu, Nabi Yusuf kemudian Allah anugerahkan kepada beliau menjadi orang penting di istana pada saat itu. Kemudian datang 10 saudaranya meminta bantuan kepada Nabi Yusuf. Dibantu tidak Pak? Lamun bapak nu siga kitu kumaha? Ya. Bapak dibuang oleh saudara, ya oleh saudara dibuang bapak teh, ya mau dibuang ke sumur atau mau dikucilkan, mau diasingkan, mau dipicieun lah gitu oleh 10 saudara bapak. Ternyata bapak jadi orang yang sukses, jadi pejabat begitu. 10 saudara minta bantuan, dibantuan mah, ya gitu. Ceng bapak teh kesempatannya. Ya, ingat baheula kan begitu. Ya, tapi Nabi SAW mengatakan la tatribal yaum. Enggak ada balas dendam hari ini. Tidak ada celaan bagi kalian. Dulu kalian membuang saya tidak akan membalas keburukan kalian dengan keburukan. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga Bapak Ibu. Ya. Nabi Yusuf dalam dirinya tidak menyimpan rasa dendam. Ya. Bisa jadi dalam hidup yang sedang kita jalani ini, kita ada orang-orang yang pernah menyakiti kita,
ya, dan bisa jadi kita menyimpan dendam dalam diri kita. Belajar sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak menyimpan rasa dendam, enggak, beliau bebaskan, ya. Nah, jadi yatrib itu artinya balas dendam, ya, atau celaan, cacian, begitu ya. Kemudian diganti, ya, namanya menjadi Madinah. Ya, Madinah Al-Munawwarah. Ya, Madinah itu kota, Al-Munawwarah yang bercahaya, gitu, ya. Nah, baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ya, maka Nabi kemudian menyiapkan generasi perintis. Ya, jadi kan ini mau hijrah nih, mau hijrah dari Mekah ke Madinah, kan tidak tiba-tiba langsung ke sana. Maka Nabi kemudian mempersiapkan beberapa orang untuk datang ke Madinah terlebih dahulu, ke Yathrib terlebih dahulu. Jadi Nabi menyiapkan generasi perintis, ya, gitu. Nah, maka kemudian ketika di Madinah, nah, Nabi membangun peradaban, ya. Nabi membangun peradaban di Madinah. Rasulullah SAW membangun masyarakat yang berbasis nilai Qur'ani. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hijrahnya Nabi SAW. Ketika Nabi sudah berada di Madinah, maka apa yang Nabi bangun, ya, yang pertama yang Nabi bangun adalah pusat peradaban. Ya, masjid Nurul Jamil sudah jadi pusat peradaban belum, Pak? Ya, pusat peradaban. Ya, jadi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, dari kegelapan menuju cahaya, ya, maka cahaya yang pertama Nabi bangun adalah masjid. Ya, karena silahkan Bapak Ibu buka dalam surat An-Nur. Ya, An-Nur itu apa artinya? Cahaya. Di mana datangnya cahaya? Fi buyutillah, di rumah-rumah Allah, masjid. Ya, jadi cahaya itu masjid. Maka yang pertama Nabi bangun untuk membangun cahaya itu dalam masjid. Maka bagaimana yang mesti kita pikirkan adalah bagaimana kita bangun masjid ini sebagai pusat peradaban. Masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, Pak. Ini mah sudah pokok, ya, bahwa masjid sebagai tempat ibadah. Tapi bagaimana masjid menjadi pusat peradaban, gitu, ya. Masjid menjadi pusat pendidikan, ya. Masjid menjadi pusat sosial. Akhirnya ada warga kesulitan ekonomi, datangnya kemana, Pak? Datang ke masjid nggak? Alhamdulillah, ya. Kalau Masjid Nurul Jamil sudah begitu, alhamdulillah, berarti masjid menjadi pusat peradaban, ya. Ketika masyarakat kesulitan ekonomi, butuh uang, bukan datang ke bangke, Pak. Non bangke teh, bang keliling, gitu, ya. Itu, ya. Tapi datangnya ke masjid, ya. Yang terjadi kan warga masyarakat, ya, kesulitan ekonomi datang ke masjid, cek masjid teh saruah, masjidnya susah. Ya, masjidnya defisit begitu. Ya, jadi ini yang mesti kita pikirkan Bapak Ibu, ya. Dan memang yang mesti kita evaluasi, jumlah masjid di Kota Bandung ini kan jumlahnya banyak jumlahnya. Tapi tadi pertanyaannya, sudahkah masjid ini menjadi pusat peradaban atau belum? Ya, gitu. Jadi kalau masjid sebagai tempat ibadah itu memang sudah begitu harusnya. Ya, tapi masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, ya, sebagai pusat pendidikan. Makanya di zaman Nabi kita mengenal ada istilah sebutan Ashabus Suffah. Ya. Sudah bisa waktunya, Pak? Sedikit lagi itu, ya. Nah, Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu orang-orang yang memang tinggal di serambi masjid, ya. Mereka setiap hari mendapatkan ilmu dari Nabi SAW. Itu namanya Ashabus Suffah, ya, gitu. Jadi yang jumlahnya kurang lebih di 100 orang lah, ya, kurang lebih 100 orang. Tapi dari 100 orang itu, orang-orang yang dididik oleh Nabi SAW itu kelak mereka ada yang menjadi pengusaha,
ada yang kemudian yang menjadi militer begitu ya, kemudian juga ada yang menjadi ahli ilmu. Itu berbeda Pak. Jadi begini, pola pendidikan Nabi SAW itu tidak hanya menjadikan para sahabat itu kudu jadi ulama sadayana, enggak. Ulama mah terbatas. Ada Ibnu Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud, itu ulama. Tapi kalau Khalid bin Walid ulama bukan? Bukan. Khalid bin Walid itu bukan ulama. Beliau itu adalah seorang komandan perang. Ya. Maka Nabi mendidik Khalid bin Walid justru di dunia kemiliteran. Kan kita bahagia kalau misalkan kita punya seorang jenderal tapi jenderalnya soleh, kan begitu ya. Ini kan Masya Allah, ini seorang jenderal terus bawahannya kudu ibadah, kudu sholat di masjid, kan luar biasa Pak. Ya, nah jadi bagaimana Nabi membangun pusat peradaban di masjid itu bukannya sebagai pusat ibadah, itu sudah pasti gitu. Tapi bagaimana masjid menjadi pusat pendidikan, masjid menjadi pusat sosial gitu ya. Nah jadi ketika di Madinah, maka yang Nabi bangun itu adalah pertama masjid. Sekali lagi, masjid ini adalah sumber cahaya. Ya, dan nanti di dalam surat An-Nur Allah menjelaskan ada kelompok-kelompok manusia yang mereka berusaha memadamkan cahaya Allah. Ya, bagaimana cara memadamkan cahaya Allah? Dibuat kaum muslimin datang ke masjid. Dibuat kaum muslimin tidak suka ke masjid. Itu, ya, itu. Bahkan kan dimunculkan kayak semacam apa ya istilahnya? Narasi ya, dibuat narasi bahwa ya terorisme muncul di masjid. Jadi jalmin orang yang rajin ke masjid itu hati-hati jadi calon teroris, kan begitu. Dimunculkan narasi-narasi begitu biar orang takut dengan masjid. Ya, gitu. Nah ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, ini jadi evaluasi bersama kita, ya. Jadi hijrah bukan hanya bicara tentang perpindahan tempat, tapi bagaimana masjid kita harus mulai hijrah, bahwa ternyata pusat peradaban itu dibangun oleh Nabi SAW, itu justru dibangun dari masjid. Ya, gitu. Maka mesti kita pikirkan juga bagaimana generasi mudanya, anak-anak mudanya seneng nggak ke masjid? Ya, anak-anak muda kita saat ini, Mbak, lebih senang ke masjid atau lebih senang ke mall? Saya gitu ke mall. Ya, nah ini Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, ya. Kemudian secara singkat saja, hal yang selanjutnya yang Nabi lakukan ketika di Madinah itu adalah ini ya, jadi Masjid Nabawi sebagai pusat pendidikan, sebagai pusat dakwah dan sosial, bahkan kemudian sebagai pusat pemerintahan. Ya, Nabi menerima delegasi itu di masjid. Ya, kemudian juga sebagai pusat musyawarah. Kemudian penting juga bagi kita, ya, bagaimana membangun ukhuwah. Ya, ini strategi Rasulullah SAW. Strategi Rasulullah SAW, bagaimana beliau memuakhwatkan, mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor. Muhajirin orang mana? Mekah, ansor Madinah. Maka kalau kita bicara peradaban makna hijrah di zaman kita saat ini, tentu bagaimana bagaimana Nabi mempersatukan dua kelompok yang berbeda wilayah. Ya, berbeda wilayah, Pak. Mekah dengan Madinah. Jadi ini yang harus kita pikirkan ke depan adalah bagaimana membangun ukhuwah bukan hanya levelnya nasional, tapi levelnya internasional. Ya, nah kita mah jangankan level nasional, level RW, RT, riweuh wae kan gitu. Ribut wae. Ya. Bagaimana kita membangun ukhuwah dengan lingkupnya nasional, dengan lingkupnya internasional gitu. Ya, ya, saudara-saudara kita di Palestina yang sekarang sedang di genosida begitu ya, mereka dibunuh dan sebagainya.
Maka tentu kita yang tinggal di Bandung, kalau kita punya persaudaraan dengan mereka, ukhuwah, maka kita akan memperhatikan mereka, walaupun dalam bentuk kita mensupport dalam bentuk materi ataupun dalam bentuk doa. Nah ini Nabi bangun ukhuwah. Ini contoh Pak, contoh bagaimana ukhuwah yang dibangun oleh Nabi SAW. Ada seorang sahabat dari Muhajirin, namanya Abdurrahman bin Auf. Dan ada seorang sahabat dari Madinah namanya Sa'ad bin Rabi'ah, dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Bagaimana persaudaraan Nabi, bagaimana persaudaraan yang terjalin di antara mereka? Itu Sa'ad bin Rabi'ah, orang Ansar, orang Madinah. Dia bilang kepada Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman, saya punya tanah tuh, saya punya rumah 2. Bagaimana kalau kita bagi 2 saja? 1 rumah buat saya, 1 rumah buat Anda gitu. Itu persaudaraan sampai kayak gitu Pak. Ya, kita sudah begitu belum? Ya. Sampai Sa'ad bin Rabi'ah menawarkan istrinya, bayangin coba. Ya, Bapak pernah nawarin istri? Nah, orang lagi zina kan gitu. Ya, sampai menawarkan istrinya. Ini luar biasa. Ya, menawarkan istri dalam pengertian istrinya lebih dari 1. Kalau ada yang diinginkan oleh Abdurrahman bin Auf, dia ceraikan, silahkan kau nikahi. Itu ukhuwahnya sampai begitu. Ya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, nah ini yang Nabi lakukan adalah membuat piagam Madinah. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menata ekonomi dan keadilan sosial. Ya. Cara yang Nabi lakukan untuk membangun keadilan sosial itu atau menata ekonomi itu adalah dengan didirikannya Baitul Mal. Ya, Baitul Mal atau yang sering kita sebut dengan lembaga zakat. Nah, ini yang Nabi bangun. Ya, karena untuk membangun ekonomi biar tidak hanya bergulir di kalangan orang-orang yang kaya saja, itu dengan cara apa? Dengan zakat. Ya, karena kalau saya perhatikan Bapak Ibu, kenapa sesuatu itu kena zakat? Karena tidak produktif. Ya, Bapak Ibu nyimpan uang di rekening, ya 200 juta setahun tersimpan, nggak produktif kan? Maka kena zakat ketika sudah mencapai 1 tahun gitu. Ya, karena kan kaitan dengan zakat mal itu satu, dia sudah mencapai 1 tahun. Kemudian yang kedua, nisab. Nisab itu 85 gram. Ya, kalau sekarang 1 gram berapa? 2 juta. 2 juta kali 85? 85 juta 90-an. 100? Ya, katakanlah 160 misalkan. Ya. Kalau Bapak Ibu ada uang di rekening jumlahnya 160, di atas 160 itu tersimpan selama 1 tahun. Nggak produktif nih. Kena zakat gitu. Ya, kena zakat. Nah, jadi supaya harta itu produktif, bergulir bahkan sampai ke orang miskin itu dengan cara zakat. Ya, ini bagaimana Nabi menata ekonomi dan keadilan sosial di masyarakat adalah Nabi bangun Baitul Mal gitu. Ya, ini beberapa gerakan, beberapa cara yang dilakukan oleh Nabi SAW sebelum hijrah dan kemudian setelah hijrah. Maka itulah yang menjadikan masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya, gitu. Ya, baik Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sudah jam 6:13 gitu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang tidak hanya hijrah, tidak hanya pindah tempat, tapi betul-betul dari kemurkaan Allah menuju keridhaan Allah, dari keburukan menuju kebaikan, dari kemalasan menjadi produktif, dari kebodohan menuju ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan hadir di masyarakat kita. Wallahu a'lam bishawab. Langsung saja. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, saya kira itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dan memberikan perlindungan kepada kita semua.
Ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa sakit diberikan ujian dengan sakit, semoga Allah berikan kesabaran, semoga Allah berikan kesembuhan, dan mudah-mudahan sakitnya menjadi penghapus dosa dan menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang saat ini mungkin beliau sedang mengalami kesulitan, baik itu ekonomi, pekerjaan ataupun yang lainnya, semoga Allah berikan kemudahan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, biasa kalau dibanding ada mau itunya video YouTube-nya nih mau dikombinasi sekarang ini. Oh, mangga. Di internet Badai bentuk PowerPoint atau PDF? PDF mangga. PDF-nya. Itu bisa PDF artinya dipotong-potong gitu. Ya. Nah,